Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Definasi Malaika, NIM A11 2022 14759 akan mengerjakan UTS pembelajaran mesin, yaitu soalnya seperti berikut. Dan ini linknya. Dan ini saya sudah mencoba beberapa. Ini buat memanggil ini ya database-nya. Kalau yang udah jadi yang sini Pak. Hmm, hmm, hmm. Nah, yang ini Pak. Ya, kalau dataset import ini pandas spd import widget, terus kita ngopas URL ya, kemudian download seperti ini. Yang kemudian ya seperti ini yang bagian load data test sehingga bisa diolah. Kita play. Nanti kalau sudah itu jadi seperti ini, ada H, FNL, width, GT, capital gain, ini horse per week. Kemudian bagian 3 ini cek data yang kosong dan rubah data yang kosong menjadi NaN. Itu kita perlu memastikan bahwa dataset kita bersih dari nilai yang hilang. Langkah ini melibatkan pengecekan untuk nilai yang kosong dan kemudian kita rubah menjadi NaN, not a number, agar lebih mudah dikelola. Kemudian drop data duplikat. Untuk menjaga bias dalam analisis kita, penting untuk menghapus data duplikat yang mungkin ada dalam dataset. Hal ini memastikan bahwa setiap baris data unik dan tidak duplikat. Kemudian yang drop fitur yang bernilai konstan. Beberapa fitur mungkin memiliki nilai yang sama untuk setiap baris data, yang tidak memberikan informasi tambahan dalam permodelan. Oleh karena itu, kita menghapus fitur-fitur yang bernilai konstan untuk mengoptimalkan analisis. Poin ke-6, visualisasikan 22 fitur dengan bar chart. Untuk mendapatkan visual tentang distribusi data kita menggunakan histogram untuk memvisualisasikan 22 fitur dalam dataset. Hal ini membantu kita untuk melihat pola dan tren dalam data. Cek fitur yang bertipe kategorikal. Pada langkah ini kita mengecek fitur yang memiliki tipe data kategorikal. Hal ini penting karena kita perlu memperlakukan fitur-fitur ini secara berbeda dalam proses analisis. Yang 8, konversikan nilai kategorikal menjadi ordinal. Untuk melakukan hal tersebut, kita harus memahami fitur-fitur kategorikal. Kita perlu mengonversi nilai-nilai tersebut menjadi bentuk ordinal yang memungkinkan model untuk menangani fitur-fitur kategorikal saat melakukan prediksi. Kemudian cek korelasi, itu langkah memeriksa korelasi antara fitur-fitur dalam dataset untuk membantu kita memahami hubungan antara fitur-fitur dan dapat memberikan wawasan tentang fitur-fitur yang paling berpengaruh terhadap target. Bagi data menjadi training dan testing. Untuk melatih dan menguji model, kita perlu membagi dataset menjadi dua bagian, data training dan data testing. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji kinerja model yang telah dilatih. Yang poin 11, gunakan decision tree dan dapatkan parameter optimal. Model decision tree merupakan salah satu model yang umum digunakan untuk klasifikasi. Di langkah ini kita menggunakan grid search untuk mencari parameter optimal dan untuk decision tree, sehingga kita dapat membangun model yang lebih baik. Jelaskan hasil akurasi, presisi, recall pada training dan testing. Setelah melatih model, kita mengevaluasi kinerjanya menggunakan metrik akurasi, presisi, dan recall.
Akurasi mengukur seberapa baik model memprediksi secara keseluruhan, sedangkan presisi dan recall memberikan wawasan lebih dalam tentang kinerja model dalam mengklasifikasikan kelas tertentu. Dan yang terakhir ini jelaskan cara baca confusion matrix pada data testing. Confusion matrix merupakan alat evaluasi yang berguna untuk memahami kinerja model klasifikasi. Hal ini menampilkan jumlah prediksi yang benar, salah dan benar untuk setiap kelas. Dari confusion matrix kita dapat menghitung matriks evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan lainnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.